Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anur Story akan melanjutkan alur cerita episode ketiga dari serial anime yang berjudul Eiyou Gyositsu. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Blade mukbang bersama teman-temannya. Ernest kemudian memberitahukan jika ada sisa makanan di mulut Blade. Mendengar hal itu membuat Sophie dengan sigap akan mengelapnya. Ernest yang melihatnya pun merasa heboh. Tak lama setelah itu datang Chloe, Claire, Jessica, dan Kasim yang ingin join mukbang bersama mereka. Jessica kemudian menanyakan penampilan barunya kepada Blade. Namun sebelum Blade menjawabnya, Ernest kemudian memotong pembicaraan mereka dan memberitahukan jika mereka berempat telah naik kelas ke peringkat atas. Mendengar hal itu membuat Blade merasa terkejut karena dia baru mengetahui hal ini. Jessica kembali bertanya kesan Blade saat melihat penampilan barunya. Namun Blade dengan polosnya menjawab, "Samusou da na." Leonard yang diketahui sebagai buaya darat langsung datang memuji penampilan mereka. Melihat Jessica tertarik kepadanya, membuat Leonard dengan pedenya berkata jika dia mencintai semua wanita. Karena Ernest sudah mengetahui sifat Leonard, membuat dia mengiyakan hal itu. Ernest juga memberitahukan kepada Blade jika raja akan membawa binatang iblis ke sekolah. Clay dan Kasim yang mendengar hal itu merasa ketakutan. Namun berbeda dengan Blade yang menanggapinya dengan santuy. Namun tak lama setelah itu terjadi getaran yang membuat para murid merasa panik. Ternyata getaran itu berasal dari naga yang sedang mengamuk di Akademi Rosewood. Setelah itu terlihat Blade dengan sanstuinya datang dan menghampiri naga tersebut dengan membawa sepiring nasi. Melihat Blade berjalan menuju ke arah naga, membuat orang-orang yang ada di sana merasa panik. Ernest yang ingin mengambil pedangnya namun dia dihentikan oleh Sophie karena sesaat kemudian melihat aksi dari Blade membuat Ernest dan murid yang lain merasa heran karena Blade telah melumpuhkan naga hanya dengan menggunakan tangan kosong. Namun Blade beralasan jika naga itu masih anak-anak dan dia takut karena telah dibawa ke tempat ini. Merasa jika naga itu lapar membuat Blade melemparkan nasi ke dalam mulutnya. Namun saat naga memakannya dia merasa kepedesan. Para murid kembali tak menyangka jika Blade mampu mengalahkan naga itu dengan sekali pukul. Namun Blade dengan kepanikan memberitahukan jika hal ini lumrah karena naga yang dia lawan bukanlah naga legendaris, dan dia juga merasa jika siapa saja bisa menghajar naga kecil itu dengan sekali pukul. Namun tak lama setelah itu, sang naga secara tiba-tiba berubah ke wujud gadis kecil dan memeluk Blade. Tak hanya itu, dia bahkan menganggap Blade sebagai ayahnya. Blade pun dibuat heran dengan kelakuan gadis tersebut dan berencana akan mencari ayah kandungnya bersama-sama. Namun Blade masih tak menyadari jika gadis itu jelmaan dari sang naga yang telah dia kalahkan. Hal itu membuat Ernest memberitahukan kebenaran gadis itu kepada Blade. Namun Blade masih tak percaya jika naga itu berubah menjadi gadis kecil. Namun setelah Sophie memberikan kebenarannya, Blade langsung mempercayainya. Hal itu membuat Ernest merasa kesal karena Blade baru percaya setelah Sophie yang memberitahunya. Melihat gadis itu kembali memeluknya membuat Blade menanyakan mengapa dia memanggilnya dengan sebutan ayah. Si gadis kecil memberitahukan jika pukulan Blade sangatlah hebat. Oleh karena itu dia memanggilnya ayah. Scan kemudian berpindah. Terlihat Blade mandi bersama dengan gadis kecil itu. Blade juga memberinya nama Kukulen. Nama itu ialah nama seorang prajurit yang sangat kuat dan selalu menepati janjinya. Tak lama setelah itu, Ernest nyelonong masuk ke kamar Blade tanpa mengetuk pintu. Melihat Blade sedang mandi tentu saja membuat Ernest memerah. Ternyata maksud kedatangannya untuk memberitahukan jika binatang iblis, termasuk naga, ialah spesies yang mencari kekuatan. Dan jika dikalahkan maka tubuhnya akan musnah. Namun jiwanya tidak akan hilang dan tetap menjadi sebuah kepingan informasi. Setelah itu jiwanya akan berubah menjadi individual lain dan meniru penampilan orang yang telah mengalahkannya. Mendengar hal itu membuat Blade memahami apa yang terjadi denganku. Namun Ernest masih tak percaya jika ada manusia yang bisa melawan binatang iblis urutan atas seperti naga. Mendengar hal itu membuat Blade merasa kepanikan dan kembali beralasan jika mungkin saja ku pernah dikalahkan oleh manusia. Setelah itu terlihat Ernest marah besar
setelah mengetahui jika Blade mandi bersamaku. Ernest melampiaskan kemarahannya dengan mendaratkan kakinya ke wajah Blade. Keesokan harinya Ernest masih saja memasang wajah kesal di hadapan Blade. Melihat Blade menyuapiku membuat Claire mencoba untuk menyuapinya juga. Namun ku menolak karena dia tak mau dekat dengan manusia lemah. Setelah itu ku meminta Blade agar menyapa dan menciumnya di pagi hari. Dan saat makan Blade harus memangku sambil menyuapinya. Tak hanya itu, ku juga memberitahukan jika Blade selalu melihat badan wanita dewasa. Mendengar hal itu membuat teman-teman Blade merasa kesal. Dan mereka juga menganggap jika Blade telah berdosa. Bahkan saat sesi latihan, Ernest dan Sophie masih kesal dengan Blade dan membiarkannya seorang diri. Setelah itu terlihat ku jalan-jalan di tempat latihan. Melihat kehadiranku membuat Blade mengajaknya untuk latihan bersama. Hal itu membuatku merasa senang dan bergegas menemui Blade. Namun saat melihat kedekatan Blade dan teman-temannya membuatku merasa bersedih. Hal itu membuat dia pergi dari tempat latihan itu. Scan kemudian berpindah. Terlihat ku melihat beberapa murid yang sedang latihan. Para murid yang melihatku membuat mereka mengajaknya untuk ikut latihan bersama mereka. Namun ku menolak ajakan itu karena merasa tidak cocok dan dia bergegas pergi dari sana. Namun ku tidak sengaja menabrak Blade. Hal itu membuat Blade menanyakan apa yang dilakukan oleh gadis mungil tersebut. Namun ku mengatakan jika tidak ada apa-apa dan memberitahukan jika saat ini dia sedang lapar. Hal itu membuat Blade mengajakku untuk makan karekatsu. Pada malam harinya terlihat Blade berada di sampingku yang sedang tertidur. Namun tak lama kemudian Ernest datang menemui Blade. Setelah itu terlihat Blade dan Ernest ngobrol bersama. Blade memberitahukan jika saat naga lahir dia diinjak-injak oleh orang tuanya. Dan jika ada seseorang yang lebih kuat dari naga tersebut, maka akan dianggap orang tuanya. Dan Blade juga merasa jika ku sejak lahir selalu sendiri. Mendengar hal itu membuat Ernest memberitahukan jika Blade tak bisa menjadi ayah bagiku selamanya. Namun jika Blade tak melakukan hal itu, maka ku akan benar-benar sendirian. Mendengar hal itu membuat Ernest mengerti perasaan Blade yang ingin mengasuhnya. Dan ternyata Sophie juga berada di sana. Hal itu membuat Ernest merasa heran karena Blade tak menyadari keberadaannya. Mengetahui jika Sophie mengkhawatirkannya, membuat Blade memberitahukan agar Sophie tidak perlu khawatir karena hubungan dirinya dan ku baik-baik saja. Setelah itu Sophie dan Ernest pun pergi dari sana. Blade yang kembali ke kamarnya merasa terkejut setelah melihatku tidak ada di sana. Ternyata ku sedang berada di atap yang membuat Blade datang menemuinya. Blade kemudian menanyakan apakah aku ingin mempunyai teman. Namun ku membantah hal itu karena naga, badan dan juga jiwanya jauh lebih kuat. Mereka juga tak perlu berkerumunan. Oleh karena itu ku sama sekali tidak membutuhkan teman. Asalkan ada Blade saja sudah cukup baginya. Setelah itu terlihat Blade menemui Raja. Blade memberitahukan jika hanya dirinya dan Raja yang bisa merawatku. Namun saat mengetahui jika Raja tak becus merawatku, membuat Blade merasa kesal dibuatnya. Dan saat Blade mencariku, dia ternyata sedang bermain boneka di kamarnya. Blade yang melihat dari balik pintu mengetahui jika boneka-boneka yang dimainkanku menggambarkan dirinya, termasuk Ernest, Sophie, dan teman-teman Blade yang lain. Namun saat Blade mendengar jika ku mengenali semua murid yang bahkan dia saja tak mengetahuinya, membuat Blade baru menyadari sesuatu. Dengan wajah yang murung, Blade kemudian membenturkan kepalanya ke tembok. Ernest yang melihat hal itu mencoba menghentikannya. Setelah itu Blade memberitahukan jika ku ingin mempunyai teman. Namun instingnya menolak hal itu karena naga tak bisa mengakui makhluk yang lebih lemah dari dirinya. Dan supaya diakui sebagai temannya, maka harus mengalahkan naga itu terlebih dahulu. Hal itu membuat Blade merasa frustasi karena apapun yang dia lakukan akan percuma. Mengetahui Blade sangat frustasi membuat Ernest memberitahukan agar dia meminta tolong kepadanya dan teman-teman yang lain. Di keesokan harinya terlihat Blade dan Ernest datang menemui para murid yang sedang latihan. Blade kemudian meminta mereka untuk mengalahkanku. Namun para murid merasa jika mereka tak akan mampu untuk melakukannya. Hal itu membuat Blade dan Ernest bersujud dan meminta tolong agar mereka mau bertarung bersamanya. Tak hanya itu, bahkan para murid dari peringkat atas juga datang dan memohon agar semua murid yang ada di sana mau bertarung dan mengalahkanku. Dan pada akhirnya mereka setuju dan akan membantu mereka untuk mengalahkanku. Melihat hal itu tentu saja membuat Ernest dan Blade merasa senang. Setelah itu, terlihatku dengan wujud naganya datang untuk melawan mereka semua. Tak hanya itu, bahkan Raja juga hadir untuk melihat pertarungan mereka. Blade kemudian berbicara denganku jika dia sudah mendengar bahwasanya aku masuk ke dalam perangkap. Jadi dia tak sempat bertarung dengan puas.
keras. Oleh karena itu, Blade meminta agar Kum melihat sendiri kekuatan manusia dengan bertarung secara adil dan meminta agar Kum menunjukkan kekuatan aslinya. Di sisi lain, terlihat Ernest memimpin para murid untuk bersiap-siap melawan sang naga. Nah, itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Yu Kyoshitsu. Anul Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.